Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Bu Nula. Hari ini kita akan belajar tentang teknik-teknik pengolahan makanan. Kita simak bersama ya. Sebelum masuk ke materi, Bu Nula akan menyampaikan kompetensi dasarnya dulu ya teman-teman ya. Ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke teman-teman, untuk aspek pengetahuan kita akan belajar menganalisis proses produksi pengolahan makanan khas daerah dari bahan nabati dan hewani ya. Itu yang pengetahuan. Untuk keterampilan, kita akan belajar mendesain proses produksi makanan khas daerah dari bahan nabati dan hewani, tentunya dengan teknik-teknik tertentu ya teman-teman ya. Jadi ada banyak sekali teknik untuk mengolah suatu makanan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, supaya teman-teman tahu pengertian dari teknik pengolahan makanan. Kemudian yang kedua adalah menganalisis teknik-teknik pengolahan makanan. Dan yang terakhir adalah membandingkan teknik-teknik pengolahan makanan. Jadi teman-teman nanti bisa membandingkan. Ada banyak teknik yang akan kita pelajari. Oke teman-teman, yang pertama kita akan belajar pengertiannya dulu ya. Apa itu pengertian teknik pengolahan makanan? Teknik pengolahan makanan adalah teknik yang digunakan untuk mengolah suatu makanan supaya makanan itu bercita rasa baik, supaya makanan itu matang sempurna, supaya makanan itu dapat dikonsumsi. Itu adalah pengertian dari teknik pengolahan makanan. Manfaat teknik pengolahan makanan. Yang pertama adalah menjadikan makanan bercita rasa baik. Bercita rasa baik misalnya pedas, asin, manis, atau gurih ya, memiliki cita rasa. Itu yang pertama. Yang kedua, agar makanan layak dikonsumsi ya. Jadi 70% makanan yang ada di Indonesia itu diolah dengan teknik pengolahan makanan ya teman-teman ya. Jadi tidak mentah, walaupun 30%-nya ada mentah ya. Misalnya di Nusa Tenggara ada lawar ikan ya. Ikan dikonsumsi mentah, hanya ditambahkan jeruk nipis saja. Kemudian ada di Papua ya, ulat sagu. Ulat sagu ada yang langsung dikonsumsi tanpa diolah. Yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah supaya makanan matang sempurna ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya matang di luarnya saja, tetapi matang sampai ke dalamnya ya. Misalnya daging ayam atau daging sapi, tidak hanya matang di luarnya saja, tetapi matang sampai ke dalam. Gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir, menghasilkan makanan sesuai harapan ya. Kita memasak, tujuannya apa? Masakannya bercita rasa apa? Misalnya pedas, ataukah manis, ataukah gurih. Pedas juga ada level-levelnya. Kalian ingin memasak level berapa pedasnya? Ya, atau ingin asin, manis ya, sesuai dengan yang kalian harapkan. Itu adalah manfaat dari teknik pengolahan makanan. Oke teman-teman, sebelum mengolah suatu makanan, ada yang namanya persiapan bahan ya. Kira-kira apa saja kegiatan yang masuk dalam persiapan bahan? Yang pertama adalah menimbang atau mengukur ya. Bisa bahan cair atau yang bahan baku ya. Misalnya menimbang sayuran berapa gram, berapa kilo gitu ya. Kemudian misalnya bahan cair, minyak atau air berapa liter, berapa mililiter, atau bisa juga bumbu ya. Kalau bumbu takarannya bisa gram atau berapa sendok makan atau berapa sendok teh. Itu ya teman-teman ya. Itu yang pertama adalah menimbang atau mengukur. Kemudian yang kedua adalah menyiang ya. Apa itu menyiang? Teman-teman mungkin tidak familiar ya dengan kata menyiang ya. Jadi menyiang adalah membersihkan dari bahan-bahan yang tidak digunakan. Misalnya daun bawang dibersihkan akarnya, atau bawang merah, bawang putih dikupas kulitnya ya. Itu adalah menyiang supaya makanannya bersih ya, bisa dimasak. Kemudian mencuci.
Ya, apa tujuannya dicuci? Ya, bahan makanan dicuci supaya bersih ya, bersih dari tanah, bersih dari kotoran-kotoran lainnya. Kemudian memotong, ya. Biasanya apa yang dipotong? Bisa daging, bisa ayam, bisa umbi-umbian, bisa sayur-sayuran ya teman-teman ya. Kemudian marinate. Ya, apa itu marinate? Marinate adalah mencencang bahan makanan dalam cairan bumbu. Ya, dalam waktu beberapa menit ya. Jadi tidak lama, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. Tujuannya marinate adalah supaya bumbu meresap ya. Bisa juga di ikan dimarinate supaya tidak berbau amis ya teman-teman ya. Biasanya menggunakan jeruk nipis. Kemudian menggiling atau menghaluskan. Biasanya apa yang digiling atau dihaluskan? Bisa daging ayam, daging sapi, ikan, atau bumbu yang dihaluskan. Itu ya teman-teman ya. Kemudian terakhir adalah memanir. Apa itu memanir? Memanir adalah melapisi bahan makanan dengan tepung roti atau tepung panir ya teman-teman ya. Misalnya pada risol atau chicken katsu itu adalah dilapisi dengan tepung panir. Itu adalah beberapa kegiatan yang masuk dalam persiapan bahan ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke teknik pengolahannya ya teman-teman ya. Jadi teknik pengolahan ada dua macam ya. Teknik pengolahan dengan pemanasan kering dan teknik pengolahan makanan dengan pemanasan basah ya. Kira-kira apa saja perbedaannya? Kita langsung ya ke contohnya ya. Yang pertama adalah teknik pengolahan dengan pemanasan kering, yaitu selalu berhubungan dengan minyak ya atau api pemanasan ya. Yang pertama contohnya adalah baking atau roasting ya. Baking pengertiannya apa? Jadi memanaskan bahan makanan dengan suhu panas di sekelilingnya. Makanan khas daerah yang diolah menggunakan teknik baking atau roasting. Yang pertama adalah kue bagia. Ya, kue bagia dari daerah mana? Dari Papua ya, dari bahan bakunya tepung sagu. Kemudian ada bakpia, ya bakpia dari Yogyakarta di oven. Kemudian ada ayam taliwang. Ayam taliwang dari daerah Taliwang, Nusa Tenggara Barat, dari Lombok ya teman-teman ya. Itu di roasting. Kemudian ada ayam panggang Klaten ya, dari Klaten. Contoh yang kedua dari teknik pengolahan pemanasan kering adalah deep frying ya. Yaitu mengolah makanan dalam minyak yang sangat banyak ya. Itu adalah deep fry. Jadi menggunakan wajan yang cekung, kemudian minyaknya banyak. Jadi bahan makanannya tenggelam di dalamnya. Contoh makanan khas daerah yang diolah menggunakan teknik deep frying ya. Yang pertama ada combro ya, combro dari daerah Jawa Barat ya, isinya oncom. Bahan bakunya adalah singkong. Kemudian yang kedua ada misro. Misro ini juga dari Jawa Barat ya. Kalau combro tadi dalamnya oncom, kalau misro ini dalamnya adalah gula Jawa. Sama-sama terbuat dari singkong ya teman-teman ya. Kemudian ada lumpia. Lumpia dari daerah mana? Dari Semarang, Jawa Tengah ya. Biasanya lumpia ini isinya rebung. Kemudian contoh yang terakhir yang Bu Nula berikan adalah jalangkote ya. Jalangkote itu makanan khas daerah Sulawesi ya. Bentuknya seperti pastel tapi isinya bihun dan sayur ya, ada bihunnya. Kalau pastel di Jogja hanya sayuran saja, sayuran atau daging ayam. Selanjutnya adalah shallow frying atau pan frying ya teman-teman ya, yaitu mengolah makanan dengan wajan yang dangkal atau mengolah makanan dengan cetakan ya. Jadi makanan-makanan yang diolah menggunakan cetakan ini masuk ke dalam teknik pengolahan yang pan frying atau shallow frying. Contoh makanan khas daerah yang diolah menggunakan teknik shallow frying atau pan frying ya.
Kira-kira apa saja? Yang pertama, ada kue gandos atau kue bandros atau kue pancong. Ya, ini dari daerah Jawa Barat. Ya, terbuat dari tepung beras dan kelapa muda. Diolah menggunakan cetakan. Ya, yang kedua ada kue cubit. Kue cubit dari daerah Jawa Barat juga. Ya, menggunakan cetakan. Kemudian ada serabi yang kuah, itu serabi kuah dari Jawa Barat, sedangkan serabi gulung itu dari Solo, Jawa Tengah ya teman-teman ya. Kemudian contoh lain ada bingka barandam. Bingka barandam adalah makanan khas daerah Kalimantan. Teknik selanjutnya adalah saute atau menumis ya. Saute atau menumis pengertiannya adalah memasak dengan minyak yang sangat sedikit. Oke, contohnya adalah aneka macam oseng-oseng atau tumis-tumisan. Kalau makanan khas daerah di sini Bu Nula memberikan contoh rumpu rampe. Rumpu rampe adalah makanan khas daerah Nusa Tenggara yang berbahan baku bunga pepaya dan daun pepaya. Biasanya bisa ditambahkan dengan ikan teri ya teman-teman ya. Kemudian disajikan. Pengolahan makanan dengan pemanasan basah ya. Yang pertama ada boiling atau perebusan. Pengertian boiling sendiri adalah mencelupkan atau mengolah bahan makanan dalam air dengan suhu 100 derajat Celcius. Itu adalah boiling. Jadi semua bahannya tercelup air. Untuk contoh makanan khas daerah yang diolah menggunakan teknik boiling, yang pertama ada klepon. Teman-teman tahu semuanya klepon? Yang disajikan dengan parutan kelapa, itu klepon. Yang kedua ada putri mandi. Ya, putri mandi yang berwarna-warni dengan santan di sekitarnya ya. Boiling juga digunakan untuk merebus bahan-bahan yang keras ya. Bahan-bahan keras misalnya kentang, ubi, singkong dan lain-lain ya, teman-teman ya. Itu adalah boiling atau perebusan dengan suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya ada blanching ya. Apa itu blanching? Blanching adalah memasak bahan makanan dengan cara mencelupkan bahan tersebut ke dalam air mendidih dalam waktu yang singkat. Tidak lama ya teman-teman ya. Jadi airnya sudah mendidih, baru dimasukkanlah bahan makanan itu. Dan waktunya juga tidak lama supaya vitaminnya tidak larut. Makanan khas daerah yang diolah menggunakan teknik blanching atau di blends, kira-kira apa saja? Yang pertama adalah selat Solo dari Jawa Tengah ya teman-teman ya. Di sini yang Bu Nula maksud adalah sayurannya. Kemudian ada pecel dari Madiun, Madiun itu dari Jawa Timur. Sayuran juga dimasak dengan cara di blends ya, tidak lama supaya vitaminnya tidak larut. Kemudian ada lagi gudangan. Gudangan itu dari Yogyakarta. Itu sayurannya juga direbus terlebih dahulu, di blends terlebih dahulu. Simmering ya teman-teman ya. Apa itu simmering? Simmering adalah memasak dengan perlahan-lahan ya. Ciri-cirinya adalah dengan api yang kecil, kemudian muncul buih-buih yang sangat kecil juga di airnya ya teman-teman ya. Kemudian contoh makanan khas daerah yang diolah menggunakan teknik simmering. Yang pertama adalah kelak kelor ya, dari Nusa Tenggara. Bahan bakunya adalah daun kelor dan jagung manis. Ada juga wortel. Kalau di Yogyakarta namanya sayur bening yang manis. Kemudian yang kedua ada soto ayam. Jadi soto ayam ini juga diolah menggunakan simmering supaya kuahnya tidak keruh. Kemudian contoh lainnya adalah sup konro. Sup konro dari daerah Sulawesi. Selanjutnya ada braising ya teman-teman. Apa itu braising? Braising adalah mengolah suatu makanan dalam air sedikit kemudian ditutup rapat ya, atau diungkep. Contohnya, contoh makanan khas daerah yang diolah menggunakan cara braising atau menggunakan teknik braising. Yang pertama ada bandeng presto. Bandeng presto dari mana teman-teman?
dari Semarang ya, Jawa Tengah. Kemudian ada rendang dari Sumatera Barat, dari Padang ya. Kemudian ada ayam taliwang dari daerah Taliwang. Di mana daerah Taliwang? Di daerah Nusa Tenggara Barat ya, di Lombok. Itu adalah contoh makanan khas daerah yang diolah menggunakan teknik braising. Kemudian setup atau stewing ya. Stewing ini adalah mengolah bahan makanan dengan sedikit air dalam suhu 95 sampai 99 derajat Celcius dan disajikan bersama kuahnya ya. Makanan khas daerah yang diolah menggunakan teknik setup atau stewing. Kira-kira apa saja? Yang pertama ada semur ya teman-teman ya. Semur bisa ayam, bisa hati ayam, kemudian bisa telur, ataupun juga bisa kentang ya. Termasuk makanan daerah Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada rawon. Rawon dari Jawa Timur. Makanan khas daerah Jawa Timur. Kenapa rawon kuahnya hitam? Sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya teman-teman ya. Menggunakan apa? Menggunakan kluwak ya. Kluwak itu yang keras, bentuknya seperti batu. Kemudian di dalamnya ada warna coklat, pasta warna coklat atau warna hitam. Jadi si kluwak ini untuk menambahkan warna hitam pada kuah rawon. Kemudian contoh lainnya minuman ya. Di sini Bu Nula menyebutkan setup jambu. Ya. Kemudian ada lagi setup nanas dan setup-setup yang lainnya. Teknik selanjutnya, perebusan selanjutnya adalah poaching ya. Jadi poaching ini adalah memasak bahan makanan dalam air dalam suhu 71 derajat sampai 82 derajat Celcius ya. Di sini Bu Nula menyebutkan contohnya adalah poached egg ya. Teman-teman tahu poached egg semuanya ya. Jadi telur yang direbus kemudian bisa membungkus kuningnya. Ini adalah poached egg. Selanjutnya adalah mengukus atau steaming ya teman-teman ya. Apa itu steaming? Steaming adalah mengukus atau memasak bahan makanan dengan bantuan uap panas di sekelilingnya ya. Ciri-ciri steaming adalah menggunakan api besar dan bahan makanan dimasukkan ketika air di bawahnya sudah mendidih. Tanda-tandanya kalau air sudah mendidih muncul uap panas. Barulah makanannya kita masukkan ke dalam wadahnya, ke dalam dandangnya, ke dalam pancinya. Itu adalah steaming atau mengukus. Contoh makanan khas daerah yang diolah menggunakan teknik steaming. Yang pertama adalah tahu bakso. Ya, tahu bakso dari Ungaran Jawa Tengah ya teman-teman ya. Itu tahu dan bakso dikukus terlebih dahulu, kemudian digoreng. Yang kedua ada getuk ya. Getuk ini dari Jawa Tengah, dari Magelang ya. Ini juga singkongnya dihaluskan kemudian dikukus. Yang ketiga ada putu ayu. Putu ayu makanan khas daerah Yogyakarta yang di atasnya ada kelapa mudanya. Itu juga dikukus atau di steam. Kemudian contoh lainnya ada bakpao, juga bisa ya, siomay juga bisa dikukus. Teknik terakhir teman-teman dari teknik pengolahan pemanasan basah ada mengetim atau bahasa latinnya au bain marie ya. Au bain marie ini yaitu memasak di atas panci yang berisi air. Jadi ada dua buah panci. Panci yang di bawah diisi air, kemudian ini panci yang atas untuk memasak ya. Makanan yang diolah menggunakan teknik au bain marie kira-kira apa saja? Yang pertama adalah nasi tim. Ya, nasi tim tentu ditim ya. Yang kedua, jadi au bain marie ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk melelehkan dark cooking coklat atau coklat batang ya. Jadi coklat batang itu melelehkannya tidak langsung terkena api, tidak langsung dipanaskan di atas api,
tetapi melalui teknik Aubain-Merry ya teman-teman ya. Contoh lainnya adalah di sini Bu Nula kasih contoh puding karamel. Jadi puding karamel ini walaupun di oven tapi di bawahnya ada wadah atau panci yang berisi air. Kemudian baru di oven itu adalah Aubain-Merry atau mengetim. Oke teman-teman, itu tadi adalah teknik-teknik pengolahan makanan yang kita pelajari hari ini. Ya, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja tanyakan ke Bu Nula. Bisa lewat WA, bisa lewat Line, atau bisa DM Instagram Bu Nula, boleh ya teman-teman. Atau mau telepon langsung ke Bu Nula juga boleh ya. Silahkan ditanyakan materi atau teknik yang belum kalian mengerti. Sudah? Kalau sudah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Bu Nula dari awal sampai akhir. Kemudian selamat siang, semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Selamat siang. Sarang